Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Anton, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Perenungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai 15. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan dan mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, pada tanggal 28 November 2011, ketika Paus Fransiskus menyampaikan audiensi mingguan di Vatikan, secara tiba-tiba muncullah seorang anak kecil berusia 6 tahun yang naik ke atas panggung dan berguling-guling di lantai. Anak kecil itu berasal dari Argentina dan ia adalah seorang tunawicara. Paus Fransiskus segera memberi tanggapan saat itu juga dengan berkata, "Biarkan dia bermain di sini. Anak ini tidak bisa berbicara, dia bisu, tetapi dia bisa berkomunikasi. Dia membuat saya berpikir pada diri saya sendiri. Apakah saya juga begitu bebas di hadapan Tuhan?" Nah, begitulah kira-kira gambaran yang terjadi mengenai kisah Injil hari ini. Para penjaga di sekeliling Paus Fransiskus dan barangkali kita juga yang menyaksikan peristiwa tersebut akan berusaha menghalangi gangguan-gangguan yang menghambat berlangsungnya audiensi Paus Fransiskus. Paus Fransiskus sama halnya dengan Yesus yang justru menerima kehadiran anak kecil di tengah-tengah karya pelayanannya. Anak kecil tak boleh dipandang sebelah mata, melainkan harus diterima sebagai bagian dari anggota gereja. Yesus menyatakan bahwa anak-anak yang datang kepadanya adalah empunya kerajaan surga. Begitu pula dengan anak-anak di lingkungan gereja kita yang adalah penerus dan masa depan gereja. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, maka Injil hari ini mau mengajak kita semua di dalam lingkup keluarga kita masing-masing untuk menjadi agen pewaris iman Katolik. Para orang tua dapat menjadi pembimbing bagi anak-anaknya dalam mengajarkan kekayaan iman Kristiani. Begitu pula dengan keterlibatan anak-anak dalam penghayatan iman dapat meneguhkan orang tuanya untuk tetap setia menjaga bahtera keluarga Kristiani. Tentunya teladan keluarga Kudus Nazaret dapat menjadi inspirasi bagi setiap keluarga Kristiani dimanapun berada. Dengan menjadi agen pewaris iman di dalam keluarga, kita mengupayakan setiap orang agar dapat sungguh-sungguh dihantar kepada kasih Allah. Di dalam bacaan pertama yang terambil dari nubuat Nabi Yeskiel, Allah juga menyatakan bahwa setiap orang akan dihukum seturut tindakannya sendiri. Maka sabda Allah tersebut semakin menguatkan pula peran dan tanggung jawab kita untuk membantu sesama kita, khususnya anggota keluarga kita masing-masing, agar tidak bertindak bertentangan dengan kehendak Allah. Semoga melalui pesan sabda Allah hari ini kita dapat mengamalkan peranan kita untuk saling menjaga dan merawat jiwa-jiwa yang diperuntukkan bagi Allah.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.